Dayung, dayung, dayung. Ayo, siapa yang paling kuat mendayung ke tintingnya, dialah yang juara. Mengatur arah dan kecepatan ke tinting tidaklah mudah, teman. Kuncinya, setiap pendayung harus kompak. Duh, kita sudah tertinggal jauh nih. Celaka, perahunya malah nabrak. Kita jadi semakin jauh tertinggal deh. Ya, kali ini kita belum beruntung, kawan. Selamat ya Hamdi, Rashid dan Putra. Nanti kita balapan lagi. Hehehe. Ayo, ayo. Saat air sedang surut begini, itu saatnya kita mencari remis. Pelan-pelan mencarinya. Si kecil mungil ini paling senang bersembunyi di balik pasir dan batu. Meski kecil, remis memiliki cangkang yang kuat, tapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Kalau sudah terkumpul, nanti kakak akan membantu membuatkan remis yang lezat untuk kita. Kakak kasih beta. Kasih beta. Masih masih kecil Kasih beta, Nabi. Akan berak. Akan berak nanti aku princess di kaki. Kalian 2 jam bakal lay. Ada Queen. Ya, Eno. Mari bantu Eno lah podcast ini. Bukan cuma remis, kakak akan membuatkan menu tambahan yang istimewa. Kami menyebutnya sate goreng ubi. Bahannya ubi tanah atau singkong parut dan jagung giling halus yang dibuat dengan menggunakan penggiling batu tradisional. Untuk bumbunya, tinggal haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan serai. Lalu haluskan semuanya. Bisa yo, Malkia. Setelah itu, campur semua dan aduk sampai merata. Terakhir, lilit dengan batang serai yang sudah digeprek seperti ini. Siap dipanggang deh. Mari bantu sih. Terus dia aja sampai ngang. Kalau namanya dia anak sahur. Untuk rebusan remisnya, tidak butuh bumbu yang banyak. Cukup irisan bawang merah, bawang putih, serai, garam, dan perasan jeruk nipis saja. Rebus, dan kalau cangkangnya sudah terbuka seperti ini, tandanya sudah matang. Sedap. Gurihnya sate ubi dan segarnya remis membuat makan kami menjadi sangat lahap. Why now nanti lasta. Gurihnya sate ubi ditambah segarnya kuah remis, pas sekali rasanya ketika dimakan. Remis bukan hanya enak untuk dimakan, tapi banyak mengandung gizi yang bermanfaat untuk kita. Dari buku yang pernah aku baca, remis mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Remis juga menambah sel darah merah, jadi kita nggak gampang lesu karena kurang darah. Dan yang terakhir, remis banyak digunakan untuk mengobati sakit kuning atau hepatitis. Aduh, Anto, pelan-pelan makan remisnya. Masa sampai kena mata Leo tuh? Ayo, dorong terus. Coba ke kiri sedikit. Ke kanan sedikit. Ya, luruskan. Duh, agak repot ya membawa perahu ke sini. Tapi kami sudah biasa.
Karena memanen rumput laut ya hanya bisa dilakukan saat air surut seperti ini. Rumput laut memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu, menjadi salah satu andalan sumber pendapatan penduduk di desaku. Selain dikonsumsi sendiri, rumput laut dijual untuk dibuat bahan agar-agar atau kosmetika. Sebenarnya untuk mendapatkan rumput laut tidaklah sulit. Tapi supaya hasilnya banyak, penduduk mulai membudidayakannya. Yang harus diperhatikan dalam budidaya rumput laut ini adalah pemilihan tempat. Yang utama di bibir pantai, bebas dari angin dan ombak yang kencang dan mempunyai gerakan air arus yang cukup. Banyak juga nih hasil kita hari ini. Mama pasti senang sekali. Aku ada ide. Sekalian saja kita cari anggur laut yuk. Pasti banyak di sekitar sini. Ayo cari teman. Ini dia. Lihat, seperti anggur kan? Anggur laut ini masih dari jenis rumput laut, teman. Uniknya, bisa langsung dimakan loh. Kami menyebutnya lat. Lat hanya tumbuh di daerah dasar laut yang berpasir bersih. Ayo, kita bawa pulang. Harus cuci barang-barang yang sama spesial. Sebelum diolah, cuci dulu dengan air tawar. Oh iya, membersihkannya pelan-pelan saja ya. Jangan sampai bulirnya pecah dan menghilangkan sumber nutrisi di dalamnya. Siapkan kelapa parutnya. Sementara itu, kakak menyiapkan bumbu dasar bawang merah putih dan cabai untuk dihaluskan. Sudah tidak sabar lagi nih untuk memakannya. Setelah itu, semua bumbu dicampur jadi satu. Aduk perlahan. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk supaya lebih segar. Bolan liam gue sunya mas ke makte idenye. Demo kita matik sak sirado. Oh. Nan me kentelas de anataok te yelik. De emas tutuk tera. Masih rentas sirden. De lature. De malma tita de lature rala makteiden. De va. Kan bongyo. Nikmat betul. Makan ikan bakar dengan sayur lat yang pedas asam asin segar. Kakak marah sangka. Kata kakak, sayur rumput laut sangat bagus untuk dimakan. Terutama untuk orang-orang yang memiliki gangguan sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi. Juga untuk mengobati penyakit sariawan yang diakibatkan kekurangan vitamin C. Sedap! Sini siapa ya? Lagi makan anak ini ya. Dua cerno. Oh. Kini saatnya mengambil sisa hasil panen di kebun. Supaya kebun bisa dipersiapkan lagi untuk ditanami. Nyalik mempote. Nah, ini namanya buah kumbili atau umbi kentang. Iya, bentuknya mirip sekali dengan kentang kan? Makanya sebagian dari kami juga menyebutnya dengan kentang hutan. Di daerah lain, umbi-umbian yang juga disebut umbil ini sudah menjadi salah satu makanan pokok sehari-hari. Memang tidak susah memanennya. Sama saja seperti umbi lainnya yang hidup di dalam tanah. Tapi kalau sudah musim kemarau seperti ini, waduh, susah sekali menemukannya. Karena daun dan batangnya sudah layu dan tak terlihat lagi. Tapi di desaku banyak yang menanamnya untuk dijadikan hidangan rumah yang nikmat. Bahkan sampai dijual untuk dijadikan penghasilan tambahan, teman. Yuk, sudah cukup nih. Mari kita cari buah kenari.
Bolang lakwa permuta. Bisen detate. Laki cilema. Bisen detate. Bisa cover lah. Laki anak permak biasa cover. Bujake. Waduh, so jagoan betul anak ini. Hati deh kaki tempelak. Ya sudah, hati-hati ya. Aku khawatir karena pohon kenari kan besar dan tinggi. Nih, jangan lupa kayunya supaya lebih gampang menjangkau kenarinya. Iya, buah kenari juga enak loh kalau dijadikan bahan makanan. Selain rasanya yang gurih, ternyata kenari menyimpan banyak manfaat. Kata Bu Guru, kenari memiliki nutrisi yang bagus untuk kesehatan otak. Selain itu juga bagus untuk meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Jadi bisa menghindarkan kita dari penyakit pikun. Dengan lo, campur lo. Oh, dengan lo, lah. Dengan lo. Balikin mutasi kuksiar lo. Oh, taba. Taba. Kalau soal meracik hasil kebun, sudah pasti Mama jagonya. Mama akan membuat menu istimewa untuk makan siang kita nih. Baru saja kubawakan kumbili, dia sudah bisa menyiapkan untuk mengolahnya menjadi kue bakar alias lele. Kue khas lele biasanya terbuat dari tepung singkong. Tapi di sini kami membuatnya juga dengan kumbili. Cukup diserut saja seperti ini, tanpa perlu diparut. Tinggal campurkan semua bahan ke dalamnya. Ada gula, ada kenari, dan kelapa parut. Lalu siap untuk diaduk rata. Meski sederhana, tapi membungkusnya tidak semudah kelihatannya loh. Hehehe. Masukkan dulu daun pisang ke dalam batok kelapa. Lalu, masukkan sedikit adonannya ke dalam. Selanjutnya masukkan kacang merah dan buah kersen. Kemudian tutup lagi dengan adonan. Nah, ulangi terus sampai batok kelapa penuh ya. Kita juga bisa mengganti kacang merah dengan yang lainnya. Sesuai selera kita loh teman. Kalau sudah siap, tinggal siapkan batu panasnya nih. Iya, kita hanya bisa memasaknya dengan bakar batu. Hati-hati, hanya dengan pengawasan orang dewasa, bakar batu ini bisa dilakukan teman. Karena kita harus menyiapkan batunya sampai membara terlebih dahulu. Kalau sudah cukup panas, tinggal bongkar, lalu susun kasbi terlebih dahulu. Baru adonan lele di atasnya, supaya tidak gosong. Ayo, cepat. Jangan sampai bara apinya habis, bisa gagal nanti. Dan terakhir, tutup kembali dengan daun dan sisa bara api di atasnya. Sabar ya teman, tunggu dulu oven tradisional ini bekerja, baru kita bisa ambil hasilnya nih. Sudah mulai wangi. Mari kita bongkar teman. Wih, harus cepat ya. Wah, singkong pun sudah matang. Itu tandanya lele kumbili sudah siap untuk dimakan. Yeay! Harumnya saja sudah menggugah selera makanku nih. Nih, lihat. Kalian mau tidak? Kumbili kenari kacang merah memang paling sedap deh. Oh, nanam bisa. Simpan suara kalian teman. Jangan dikeluarkan sedikit pun ya. Nanti si penghuni hutan bisa kabur. Ter. Bah di sana masih ada. Api kerah. Kenapa dia ke saya? Apa dia? Wah, itu dia si penghuni hutan. Ayo, kejar. Kawan, kami sedang berburu si penghuni hutan. Yap, babi. Babi hutan di sini sering diburu oleh masyarakat.
biasanya dilakukan menjelang upacara adat ataupun untuk kebutuhan pangan saja. Kebetulan sekarang kami berburu untuk kebutuhan persediaan makanan. Di sini hasil buruan kami bisa kami pelihara, kemudian kami biarkan berkembang biak. Hasil akhirnya bisa untuk menambah kebutuhan pangan keluarga. Ayo, kejar Brownie. Anjing milik kami ini sangat andal dalam berburu. Aku yakin mereka pasti bisa menangkap si penghuni hutan ini. Hore! Kami berhasil, kawan. Kalian memang anjing pintar. Mari bawa hasil buruan kita. Waduh, ada kelapa jatuh. Untung saja kami tidak tertimpa. Ternyata kelapa ini jatuh karena ulas hewan bercapit alias ketam kenari. Ketam kenari merupakan jenis hewan bercapit yang bisa memanjat pohon kelapa. Ia menggunakan capitnya sebagai pegangan pada batang pohon kelapa. Lucu ya, masih ada yang lebih jago memanjat daripada aku. Sebenarnya ketam kenari merupakan hewan nokturnal atau biasa aktif pada malam hari. Namun bukan berarti pada siang hari ia tidak bisa bergerak. Buktinya ini nih. Si ketam diam-diam memanjat ke atas pohon kelapa untuk mencari makanannya, yaitu buah kelapa. Hati-hati, aku jatuh. Iyo, pegang kuat. Demi keamanan pejalan kaki yang melewati kebun kelapa ini, mari kita pindahkan ketam kenari ini. Supaya tanganku aman dari capitan ketam, gunakan belang senar ini. Jadi, kita tidak perlu memegang ketam secara langsung. Tera. Hore! Dapat! Diam ya ketam pintar. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Tenang saja. Bolang, turun bolang. Itu. Bapak aku jatuh. Sudah lepas, sudah bolang. Tera. Oh, Pembeli lupa kelapa. Ayo. kenapa sih di pusarang nih? Iyo. Nah, ini dia nih. Tempat ketam kenari biasa bersembunyi pada siang hari. Yup, lubang. Kenala. Nah, Kebela kelapa itu. iya. Sebelum kita meninggalkannya, kita beri ia bekal makanan dulu ya, supaya ia tidak kelaparan. Makan yang banyak ya, supaya kami cepat besar. Oh iya kawan, ketam kenari merupakan hewan yang dilindungi. Jadi jangan coba-coba menangkapnya ya. Mari kita jaga dan lestarikan satwa dan seisi alam bumi pertiwi kita, supaya kita masih bisa menikmati kekayaan alam tanah air.